Halo, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Apa kabar teman-teman? Selamat malam teman-teman yang sudah join live pada malam hari ini. Saya Reno Delison Bakara. Senang sekali malam Halo, hari ini bisa join live kembali. Halo, selamat malam dok. selamat malam Mas Reno. Selamat malam. Makasih Wah, udah diundang. saya yang terima kasih dok sudah dikasih waktu untuk mengisi obrolan santai di Inspiring Talk. Hmm, Gimana kabarnya dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya suka loh Alhamdulillah. apa acaranya Mas Reno itu Wah, terima kasih. inspiratif, banyak menghadirkan orang-orang yang inspiratif juga. Saya juga bisa banyak belajar dari situ. Terima kasih dok. Termasuk dokter Hmm, juga salah terima satu kasih tokoh inspirasi ya, bagi saya. Matur nuwun Mas Reno. Iya, makasih banyak loh dok ya bener Hmm, nih waktunya sudah menyempatkan diri. ya, Baik, saya menyapa teman-teman kita dulu ya dok. boleh. Oke, baik selamat malam teman-teman semuanya. Saya Reno Dedison Bakara, senang sekali malam hari ini bisa live kembali bersama narasumber yang sangat menarik menurut saya. Nanti kita akan banyak gali tentang dunia remaja, tapi tidak menutup untuk dunia dewasa juga begitu ya. Ini malam hari ini menarik. Kita akan ngobrolin tentang gangguan jiwa pada remaja. Di penelitian terakhir, kita peroleh data 2,45 juta remaja di Indonesia itu mengalami gangguan jiwa. Ini tergantung levelnya ya. Nanti kita akan tanya-tanya ke dokter ini tipe-tipe gangguan jiwa yang bagaimana begitu ya. Lalu kita perlu tahu juga nanti apa yang menjadi pemicu remaja mengidap gangguan jiwa. Apa karena patah hati? Apa karena tekanan hubungan berpasangan dunia remaja? Apakah karena hamil? Apa karena hubungan dengan orang tua? Apa karena apa begitu? Ada apa pengaruh terbesar remaja mengalami gangguan jiwa? Nah, malam hari ini saya akan bacakan profil tentang narasumber kita, seorang dokter psikiater aktif di Rumah Sakit daerah Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta. Beliau juga penggiat suicide prevention dan pendiri Rumah Singgah Mata Hati. Dr. Ida Rohmawati, Master Science SPKJ K. Teman-teman boleh follow juga di Instagramnya, di profilnya. Teman-teman nanti akan banyak mendapat insight-insight tentang kesehatan mental, tentang banyak hal yang sifatnya bersifat tentang kejiwaan. Kita langsung sapa saja Dr. Ida Rahmawati. Malam hari ini langsung kita to the point, langsung tanyakan ya pertanyaan kita Boleh, pada boleh malam Mas hari ini. Reno. Oke, Bu Dokter, ini kan gangguan jiwa ini terkadang orang tua tidak paham, termasuk kami-kami ini yang kaum awam begitu ya, jenis-jenis gangguan jiwa dan terutama prosesnya kita nggak paham, jadi kita tidak Mhm. bisa preventif sejak dini. Sebenarnya dok, bagaimana sih proses terjadinya gangguan jiwa pada manusia? Ya, makasih Mas Reno, makasih teman-teman semuanya ya. Mungkin kita perlu samakan dulu persepsi ya, apa sih jiwa gitu. Karena banyak orang melihat jiwa itu dari dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi material, mungkin seperti saya nih dokter, bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang terkait dengan perangkat di otak gitu ya. Tapi ada juga yang melihat jiwa itu dari dimensi non material gitu. Jadi dimensi non Ya, material itu dianggap sesuatu yang terkait dengan ruh, spiritual, iman ya, abstrak ya. Jadi tidak bisa dijelaskan gitu. Sehingga kemudian pemahaman inilah yang melahirkan stigma seolah-olah masalah kesehatan jiwa itu bukan terkait dengan kesehatan. Jadi kalau saya akan membatasi pembicaraan saya bahwa jiwa
itu dalam dimensi material, karena saya memang tidak belajar di jiwa dari dimensi non-material. Nah, jiwa itu sebenarnya mengandung 3 aspek, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, pikiran, perasaan, dan perilaku ini diatur oleh otak. Ada beberapa sistem yang mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang pertama itu adalah sistem limbik. Jadi itu ada bagian otak yang mengatur emosi kita. Kemudian Ya. ada yang lebih spesifik lagi, ada bagian otak yang di bagian depan, yaitu prefrontal cortex, yang fungsinya seperti pemimpin. Dia itu sebagai eksekutor ya. Di situ ada nilai-nilai yang kita pelajari. Jadi di prefrontal cortex itu tentang moralitas, intuisi, kemudian nilai-nilai spiritual, logika berpikir, itu ada di bagian otak prefrontal cortex. Nah, kemudian ada bagian otak yang sifatnya insting, yang namanya amigdala. Ada lagi bagian otak lain yang fungsinya lebih kepada menyimpan memori, meskipun memori itu disimpan di banyak tempat, tapi yang lebih spesifik di daerah hipokampus. Nah, di otak itu juga ada zat-zat kimia ya, neurotransmitter yang mempengaruhi mood dan suasana hati seseorang. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, kalau kita bicara jiwa, ya sebenarnya terkait dengan perangkat otak dan juga terkait dengan zat-zat kimia yang mempengaruhi mood seseorang. Nah, karena kita bicara tentang pikiran, perasaan, dan perilaku, mungkin kita perlu bedakan apa itu reaksi, apa itu gangguan gitu. Jadi kalau misalnya nih seorang remaja ditinggal pacarnya, patah hati, sedih. Sedih ini reaksi karena jelas gitu kan. Atau misalnya kita nih khawatir, takut dengan COVID gitu, cemas. Cemas ini reaksi, bukan gangguan gitu. Artinya kalau stresornya jelas dan kemudian seiring perjalanan waktu ini akan hilang sendiri, pulih ya, atau kemudian stresornya itu sudah hilang, dia pulih, atau mungkin stresornya belum hilang, tapi dia bisa beradaptasi, maka dia bisa secara mental dia bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau kita bicara gangguan, itu adalah ketika kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku tadi merupakan pola berulang, ya. Kemudian yang kedua adalah adanya disfungsi peran dan disfungsi sosial, membuat dia tidak bisa berperan maksimal sebagai misalnya sebagai pelajar, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dan ada gangguan pada relasi dan mempengaruhi kualitas hidupnya. Jadi teman-teman sering sekali agak rancu antara ini reaksi dan gangguan. Nah, kemudian tadi saya manggilnya Bang Reno atau Mas Reno nih? Bang Reno oke, Mas Reno Bang juga Reno, oke. Soalnya saya Reno ini Reno Barak, jangan-jangan ini ya suaminya Syahrini ya gitu ya. Apa saudaranya gitu. Atau saudaranya gitu ya. Iya, Baik, Dok saya ya. lanjutkan. Nah, Siap. kemudian kenapa seseorang itu mengalami gangguan jiwa, gangguan mental ya? Ini faktornya banyak, Bang Reno ya. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi apapun yang terjadi pada kita itu banyak faktor genetik. Selalu ada kontribusi faktor genetik. Jangankan gangguan jiwa ya, saya cerewet aja itu juga ada aspek genetiknya gitu. Nah, selain faktor genetik, itu juga dipengaruhi oleh bagaimana ketidakseimbangan zat-zat kimia di otak yang seperti saya sebutkan tadi ya. Faktor pola asuh. Nah, pola asuh ini akan membentuk satu referensi di otak manusia, bagaimana sih caranya menyikapi sesuatu gitu ya. Bagaimana dia menghadapi masalah. Ada role model di situ. Faktor lingkungan, bagaimana kemudian lingkungan itu membentuk sebuah perilaku, cara berpikir,
Dan kemudian berat ringannya stresor. Jadi menurut saya terlalu sederhana, misalnya gara-gara putus cinta terus bunuh diri gitu ya, atau Iya. gara-gara hmm, pengen HP gitu ya, terus melakukan uh, tindakan yang kriminal gitu. Itu terlalu simple. Itu hanya stresor pencetus saja, tetapi pasti ada faktor-faktor yang lain, mulai faktor genetis, kepribadiannya seperti apa, pola asuhnya seperti apa, sehingga inilah yang membentuk sebuah perilaku yang terkait dengan kejiwaan seseorang gitu, Bang Reno. Oke. Oke. Nah, itu tadi dokter sudah menjelaskan juga pemicunya itu, triggernya itu bukan hanya genetika, tapi ada stressor dari hal-hal yang lain begitu ya. Mhm. Nah, ini kan dunia remaja ini penuh dengan problema ya. Terkadang bagi orang tua, bagi parents itu hal yang sederhana, bagi si remaja ini masalah Betul, berat. betul, Mungkin betul. bagi kita masalah putus cinta itu sesuatu yang biasa, nanti kan ketemu lagi gitu, Bahkan pasangan yang lain ketemu untuk yang lebih belajar baik ya. lebih baik gitu. Mm, Tapi pada saat itu anak-anak tidak bisa mm, berpikir dengan jernih. Nah, kalau menurut dokter nih ya, pengalaman dokter ini ya, apa supaya orang tua bisa mendeteksi atau si remaja sendiri bisa mendeteksi ini ya, oh saya ini sudah gejala nih, ada gangguan jiwa gitu ya. mm, Nah, menurut dokter itu ciri-cirinya bagaimana? mm. Ya, eh, sering sekali orang dewasa atau orang tua itu lupa bahwa anak-anak remaja itu belum pernah jadi dewasa dan belum pernah jadi orang tua. Ya Sementara betul. orang tua sudah pernah menjadi anak-anak dan remaja. Sehingga ini membentuk pola pikir yang kadang kontradiktif. Jadi sering sekali orang tua itu menilai remaja itu nakal, bermasalah, atau gitu aja kok dipikirin gitu ya. Iya. Karena dia menggunakan persepsi orang tua dan orang dewasa. Sementara bagi anak-anak remaja yang berada pada situasi itu adalah hal yang valid yang dia rasakan gitu. Nah, yang menarik Bang Reno, pada remaja itu memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa dia rentan ya mengalami gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa itu macam-macam ya, tidak hanya psikotik ya, tapi bisa depresi, bisa cemas. Karena memang ada perubahan hormonal di situ. Iya. Jadi hormon kelaki-lakian yaitu hormon testosteron dan hormon androgen mulai berkembang. Uh, Kalau perempuan hormon estrogen dan hormon progesteron juga mulai berkembang. Nah, berkembangnya hormon ini ternyata tidak berpengaruh secara fisik saja, tetapi juga ada pengaruh terhadap mood, suasana hati Oke. mereka Iya. menjadi punya kerentanan untuk gampang sedih, gampang marah, nah, gampang tersinggung. Di samping pada masa itu sudah mulai muncul tuh dorongan-dorongan biologis Iya. yang sebagai orang dewasa pada umumnya. Nah, karakter remaja yang membedakan dengan anak-anak, kalau remaja itu memang memiliki loyalitas yang cukup besar pada lingkungan. Bagaimana lingkungan itu sangat berpengaruh di dalam pola pikir dan perilakunya. Dan kalau waktu anak-anak, orang tua itu adalah role model dan guru. Tapi untuk remaja, role modelnya bukan orang tua dan guru. Role modelnya adalah influencer, Betul. idola, tokoh-tokoh yang dia kagumi. Kemudian juga mungkin yang memberi banyak pengaruh adalah teman-temannya. Dan dia memiliki loyalitas terhadap satu kelompok. Perasaan ingin diterima itu sangat kuat. Nah, tadi ditanyakan oleh Bang Reno gitu, bagaimana sih orang tua itu bisa mendeteksi ya, apakah anak-anaknya ini gangguan moodnya atau gangguan pikiran, perasaan, dan perilakunya merupakan reaksi wajar sebagaimana layaknya remaja pada umumnya, kapan kita mulai curiga pada ini merupakan gangguan.
Iya. Jadi kita boleh curiga ketika sesuatu itu merupakan gangguan itu adalah lagi-lagi bila itu merupakan pola berulang atau ada disfungsi pada peran dan disfungsi pada sosialnya, kemudian kualitas hidup secara keseluruhan. Yang menarik pada remaja ketika dia mengalami gangguan mood, itu kadang-kadang munculnya bukan eh, rasa sedih yang berlebihan, tetapi justru gangguan perilaku. Jadi misalnya dia Oke. jadi sensitif, mudah Iya. sedih, mudah marah, mudah tersinggung, sulit dikasih tahu, perilaku Mm, membangkang, itu sebenarnya adalah bahasa lain dari Iya. aku itu sedih, aku tuh membutuhkan pertolongan. Nah, ini yang ditangkap oleh orang tua sebagai perilaku nakal, sulit diatur. Kemudian yang terjadi adalah reaksi atau respon mereka seolah-olah ini adalah menghakimi, menyalahkan. Akhirnya makin jauh tuh. Sehingga Iya. mereka kemudian akan lebih nyaman bersama teman-temannya atau ketika dia memiliki masalah, dia merasa bahwa orang tuaku bukan rumahku, bukan orang yang nyaman untuk bisa diajak bicara. Nah, ini yang muncul konfliknya ada di situ karena memang remaja Iya. sekarang menurut saya ya Bang Reno memang stresornya lebih kompleks daripada zaman saya Betul. dulu gitu ya. Salah satu faktor adalah sosial media Iya. gitu. Sosial media itu memberikan banyak sekali referensi tetapi juga memicu sensitif ketika aku nggak seperti yang lain gitu. Iya. Dan kita banyak disuguhi pola pola perilaku mencapai sesuatu dengan instan. Dan menurut saya memang anak-anak sekarang agak tidak sabar dengan proses gitu. Jadi kerentanannya menjadi jauh lebih lebih berat Iya. ya daripada zaman saya atau zaman Bang Reno dulu. Oke, oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mengalami ciri-ciri yang sudah disampaikan oleh Dokter Ida tadi, berarti kita sudah sedikit mengalami gangguan jiwa. Betul, Ketika betul, perilaku betul. kita sudah berbeda dengan seperti biasanya, Hmm, ketika kita menarik diri dari komunitas kita, ketika kita berperilaku memberontak, atau hal-hal yang lain menurut kita sudah aneh, berarti kita sudah tergejala di sana. Hanya betul, betul. tarafnya ada yang Ya, ringan, sedang, berat. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Dok. Kalau oke nih, saya sebagai remaja yang saya ngerti nih, oh saya ini sudah terdampak gangguan jiwa. Kalau ini nggak cepat-cepat ditangani, bisa jadi masalah. Nah, terkadang kan si remaja ini nggak tahu mau pergi kemana. Mau cerita ke orang tuanya, belum tentu orang tuanya bisa ngerti. Ke temannya dia malu, gitu ya. Nah, ini dari orang tua ya, dari orang tua nih. Ini kalau dia mendeteksi anaknya sudah terdampak gangguan jiwa, untuk bawa ke psikiater saja dia masih enggan, malu gitu ya. Budaya timur kita masih masa sih tetangga saya atau nanti ada informasi anak saya kena gangguan jiwa, nanti malah anak-anak saya nggak punya teman. Nah, sekarang nih menurut dokter gimana salah satu hmm, solusi yang terbaik ketika hmm, anak remaja sudah ngerti ini aku udah kena gangguan jiwa nih, lalu orang tuanya juga mengerti anaknya sudah terkena gangguan jiwa, even anaknya nggak ngerti gitu. Nah, gimana caranya dok supaya ini bisa hmm. tertangani? Ya, jadi mungkin kita harus punya literasi ya, pengetahuan. Tadi saya sudah cerita tuh, apa itu reaksi, apa itu gangguan. Kapan kita mulai berpikir bahwa sesuatu yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu bukan sekadar reaksi. Ada beberapa Ya, pintu masuk, Bang Reno. Jadi yang pertama adalah gangguan tidur. Kalau oke. dalam seminggu itu kita ada gangguan tidur lebih kurang minimalnya 3 kali dalam seminggu dalam 1 bulan, ukuran gangguan tidur itu bukan sekedar tidak bisa tidur, tetapi adalah uh, bangun tidur tidak segar. Jadi tidurnya tidak berkualitas. Nah, itu sebenarnya adalah mulai warning sign itu. Sebenarnya ada sesuatu Ya, dengan kita. Kenapa kok aku jadi nggak bisa tidur? Yang kedua, menjadi sensitif. Kok mudah sedih, mudah marah, mudah tersinggung, baperan. Nah, ini yang mungkin kita juga bisa ngerasa. Kok aku jadi mudah sedih ya? Saya tuh kadang-kadang sedih dong, nggak jelas. Dan itu polanya berulang gitu, bukan oh sesekali aja ya, gitu. Jadi berulang.
Mungkin orang tuanya juga bisa lihat tuh, kok anak sih jadi mudah marah ya, ada perubahan perilaku gitu. Nah, itu juga sign yang berikutnya. Terus misalnya juga ada gangguan fisik, mulai sering ada keluhan-keluhan fisik, jadi sering sakit kepala, mual gitu ya. Kemudian kadang-kadang dada berdebar, sesak napas. Warning lagi, gangguan konsentrasi, tidak bisa fokus, belajar nggak bisa masuk, nggak lupa. Nah, di sini sebenarnya sudah mulai harus hati-hati. Kalau teman-teman udah ngerasa kayak begitu, sebenarnya teman-teman harus mendapatkan pertolongan. Iya. Nah, pertolongan itu kita bisa mulai dari menolong diri sendiri dulu. Jadi tidak harus Oke. ke profesional, ke psikolog, ke dokter, atau ke psikiater dulu. Enggak. Cara menolong diri sendiri, kalau kamu udah ngerasa seperti itu, pertama adalah yuk berlatih perbaiki pola tidurmu. Pola tidurnya harus sehat. Nah, orang yang tidurnya itu tidak berkualitas, itu berpengaruh pada moodnya. Jadi remaja yang tidurnya tidak berkualitas itu mudah sedih, mudah marah, gangguan konsentrasi. Kebutuhan tidur Oke. orang dewasa rata-rata adalah 4-8 jam. Dan tidur yang baik itu adalah tidur pada malam hari. Nah, karena anak sekarang kan polanya berubah Iya. tuh. Kalau malam itu Betul. ngopi, Mm. kafe, terus tidurnya pagi. Kenapa perlu tidur pada malam hari? Karena pada malam hari itu ada satu hormon yang diproduksi optimal, namanya melatonin, yang diproduksi pada malam hari dan dalam kondisi gelap. Nah, kalau kita malam hari itu melewatkan waktu produksi melatonin, maka pasti akan terjadi kekacauan metabolisme tubuh kita. Terus kita Iya. sering tidur pegang HP sambil main gadget. Nah, itu pasti akan mempengaruhi. Jadi, ternyata orang yang kurang tidur atau tidurnya tidak berkualitas itu rentan terhadap stres. Jadi, nomor satu, perbaiki Iya. tidur. Perbaiki gaya hidup. Boleh ngopi, tapi kalau sudah mau tidur, ya jangan ngopi juga gitu. Betul. Olahraga, makan makanan yang bergizi. Karena Iya. suasana hati itu dipengaruhi oleh kimia otak. Misalnya contohnya serotonin. Nah, serotonin itu sumbernya adalah makanan. Salah satunya adalah yang mengandung triptofan, seperti susu, buah, sayur. Jadi kalau teman-teman remaja ini pola makannya juga nggak bagus, moodnya juga bisa nggak bagus gitu. Kita kan Iya. sukanya Nah, makannya instan, saya kekinian. maaf saya potong dulu dok. Ini karena ini bagi saya menjadi insight begitu. Mhm. That's why saya jadi punya bayangan kenapa 2,5 juta remaja itu menurut penelitian itu terkena gangguan jiwa. Salah satunya tadi dokter menjelaskan untuk anak-anak remaja itu bisa tidur dengan baik, makan makanan sehat, berolahraga. Nah, ini yang dokter sebutkan tadi itu semua rata-rata ini hampir tidak disukai oleh anak remaja. Ya, betul. Termasuk orang Dan dewasa dan juga ya. terbalik. Iya, dan terbalik begitu ya, dan terbalik. Iya. Malah Hmm, mereka ya seperti tadi, faktanya memang mereka hmm, bisa tidur sampai subuh baru tidur hmm, begitu ya. Faktanya hmm, mereka hmm, hmm, nggak pernah olahraga. Faktanya hmm. mereka makan junk food yang bisa order Betul, cepet begitu ya. betul, Nah, betul. that's why Ya, bisa 2,5 juta dan 1 dari 8 orang begitu. Nah, ini gimana nih dok fenomena ini? ya. Saya tidak punya data secara rinci ya, apa sih yang menyebabkan mereka mengalami gangguan jiwa secara rinci ya. Tetapi asumsi saya memang adalah karena gaya hidup. Ya, Jadi gini, Bang Reno, tadi saya sudah cerita, mood itu dipengaruhi oleh zat-zat kimia ya. Kita itu sebenarnya terlahir itu bahagia. Kita itu terlahir bahagia loh. Karena kita tuh sudah diberikan perangkat kimia otak yang memberikan efek senang, happiness hormone. Contohnya adalah tadi serotonin. Serotonin itu sudah ada. Dan ini bisa ditingkatkan dengan olahraga, terpapar sinar matahari, dan dari ya, makanan. Nah, berarti kan kita bisa naikkan itu. Terus ada yang namanya endorfin. Endorfin itu natural painkiller. Jadi dia um, efeknya anti nyeri dan juga memberikan efek bahagia. Bisa kita peroleh dengan berolahraga, humor,
dan Iya. makan yang kita sukai gitu. Itu endorfin. Terus ada namanya dopamin. Dopamin itu adalah reward hormone. Ketika kita melakukan hal-hal positif yang memberikan kepuasan batin kepada kita dan mendapatkan apresiasi, kayak seperti ini nih kita lagi ngobrol, itu dopaminnya naik tuh, Mas Reno. Iya. Itu bisa. Kemudian ada lagi namanya hormon oksitosin. Ini hormon kasih sayang. Dimana ketika kita melakukan interaksi kontak kasih sayang, apakah memeluk orang tua, bermain dengan binatang, itu bisa meningkatkan hormon-hormon itu. Jadi basicnya adalah kalau suasana hati kita tidak enak gitu, maka yang pertama kali diperbaiki itu adalah gaya hidup dulu gitu. Jadi bukan saya memang seorang profesional, tapi saya tidak harus langsung ke profesional, enggak. Jadi itu yang diperbaiki. Terus yang perlu diperbaiki kedua adalah asupan informasi di otak. Jadi saya lihat sekarang ini bahasa saya ada banyak sekali polusi otak gitu. Karena kita ini terpapar dengan media sosial informasi yang bikin kita bad mood gitu. Kita lihat teman-teman kita udah umur sekian, udah punya ini, apa-apa di-upload di TikTok gitu ya, pacaran di-upload, dikasih itu sangat sensitif. Sangat gitu. Kita mempengaruhi banget ya. Iya betul. Kita kan jadi, kok nggak seperti itu ya. Sekarang ini kan menarik ya, ketika ada konflik, kemudian mereka posting di media sosial. Ini jadi kayaknya jadi apa ya? Menurut saya sekarang ini banyak sekali polusi berita yang mengganggu pikiran kita. Jadi hidup kita itu seolah-olah dibandingkan, diawasi, dan kita tiba-tiba jarang bisa menikmati momen berkesadaran. Ketika kita pergi rekreasi yang harusnya kita menikmati pemandangan, kita bingung foto selfie. Bagaimana kita, jadi kita nggak bisa, mau makan enak saja, yang harusnya mau makan berdoa dulu, kita fotoi dulu nih makanannya, kita upload dulu. Jadi seolah-olah hidup kita itu sudah tidak lagi bisa dinikmati gitu. Dan itu tentu tidak akan nyaman. Jadi ayo kita rubah dengan momen-momen yang berkesadaran gitu. Momen-momen yang tanpa kamera, tanpa harus diupload gitu ya, tanpa harus bingung bagaimana kita bisa tampak baik di hadapan orang. Itu nggak salah sih. Maksud saya, ya saya pun juga kadang-kadang punya keinginan seperti itu ya. Tapi janganlah itu menjadi sebuah kebutuhan obsesif sehingga kita tidak bisa menikmati itu. Nah, jadi itu yang diperbaiki. Kemudian yang perlu diperbaiki lagi sebenarnya adalah literasi, ya, pengetahuan. Sekarang ini ada fenomena menarik, Bang Reno. Jadi kan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa itu meningkat. Iya, betul. Keinginan untuk belajar itu meningkat. Satu sisi ini positif. Orang jadi ngerti, oh ternyata penting toh. Tapi ada negatifnya. Orang menjadi mudah mendiagnosa diri sendiri. Nah, uniknya adalah kemudian mereka disclaimer nih, aku mengalami gangguan jiwa, dan itu bisa dijadikan semacam alibi pembenaran ketika mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai pada umumnya gitu. Jadi tips yang ketiga adalah berikan asupan positif di otakmu. Terus kita juga terhubung dengan orang-orang positif. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh membentuk perilaku dan juga bisa menginduksi mood kita gitu. Jadi kita pilihlah teman-teman yang memang benar-benar positif untuk kita. Circle kita positif. Nah, kadang-kadang kalau remaja itu agak sulit karena dia berada pada sebuah situasi dia butuh untuk diterima di satu kelompok. Sehingga kebutuhan itu yang membuat mereka kadang tidak logis. Apakah circle itu positif untuk dia atau tidak. Nah, ini sebenarnya adalah tantangan buat orang tua. Karena saya banyak melihat rumah itu hanya sekedar rumah. Kalau dalam bahasa Inggris ada home, ada house. Ada house. Ya. Kalau house itu kan bangunan gitu ya. Kalau home ini kan tempat pulang, tempat kenyamanan di situ. Nah, kadang-kadang rumah itu tidak bisa menjadi home, tapi menjadi house. Orang tua juga tidak bisa menjadi home, hanya sekedar house. Jadi sekedar ini adalah apa ya? Ya simbol saja. Nah, tentu kita juga perlu introspeksi.
Dan jangan salah Bang Reno, sebenarnya justru masalah asumsi saya mental emosional yang ada pada remaja itu justru masalahnya ada di gangguan mental emosional pada orang tua. Jadi orang tua kita Wow, ini sumbernya di situ. Karena bagi iya. Ini menarik nih. seorang anak tidak akan mencari memburu kenyamanan kasih sayang ketika dia sudah mendapatkan kasih sayang yang penuh gitu. Artinya begini, dia mungkin punya lingkungan, punya teman-teman, tapi karena dia merasa cukup, maka dia bisa memberi gitu. Tidak sekedar mencari. Ibaratnya kalau orang tuh baru bisa ngasih uh, minuman itu bisa kita tuang kalau teko kita penuh gitu. Makanya bagaimana Iya. dalam satu keluarga itu perasaan diterima, menjadi home, tidak diposisikan sebagai orang yang tokoh antagonis itu perlu. Dan itu tentu dimulai dari bagaimana orang tua itu bisa menerima dirinya. Uh, dan yang saya ingatkan adalah hadiah terindah bagi seorang anak itu adalah ketika melihat orang tuanya harmonis. Itu hadiah terindah. Dan itu sebenarnya poin untuk membuat anak menjadi lebih sehat jiwa. Kalaupun mungkin ada masalah, dia tahu bahwa dia punya rumah untuk bisa berteduh dengan nyaman. Wow, keren banget dok. Ini sepertinya orang tua yang nonton live ini ya, atau nanti setelah kita post, sepertinya senang sekali. Sepertinya untuk merasa nih, apa yang gue omongin karena gue ini ternyata bener semua begitu ya. Nah dari sisi anak-anak remaja juga merasa ini gue bener nih. Di rumah gue nggak homey, jadi fisiknya badan gue di sini, tapi pikiran sama jiwa gue di luar gitu ya. Ini menarik nih. Nah oke, dok. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita izin baca pertanyaan dulu, Jok. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kita pilih. Dan sorry teman-teman, kalau belum semua bisa terbaca, kita pilih salah satu. Mungkin ini dari Luftiana Hafi. Dok, apakah remaja yang kena bully seringkali menyebabkan gangguan mental? Oke, silakan dok. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa masalah gangguan mental itu kompleks ya, multifaktorial. Jadi ada faktor genetis, ada faktor kepribadian, ada faktor dukungan sosial, pola asuh gitu. Bully memang sebagai salah satu pencetus. Tapi apakah kalau orang kena bully pasti akan kena gangguan mental? Tidak otomatis seperti itu, tergantung banyak faktor gitu ya. Kalau dalam proses dia mengalami situasi yang tidak nyaman itu dia bisa mengelola, kemudian bisa mendapat dukungan yang positif dari lingkungan, atau kemudian kepribadiannya memang relatif cukup kuat, juga tidak selalu kemudian akan menjadi gangguan gitu ya. Karena banyak juga orang-orang yang kena bully justru itu jadi starting point dia untuk menunjukkan fight bahwa saya bisa begitu ya. Begitu. Jadi nggak harus seperti itu sih, tapi memang bisa, tapi bukan otomatis. Oke. Tapi bisa salah satu pemicu ya dok ya, kalau tidak ditangani dengan baik begitu ya. Bahkan bisa mentalnya ada rasa dendam di masa akan datang, bisa trauma begitu ya. Oke dok, kita mungkin bisa beralih ke hal yang lain dok. Ini masih terkait dengan hal yang viral tentang pernikahan dini nih dok. Ini kan ada terakhir ada ratusan anak ajukan nikah dini ke pengadilan agama ya di daerah tertentu. Mayoritas alasan dari anak-anak remaja tersebut karena hamil duluan. Tentu ini juga bisa menyebabkan gangguan jiwa pada mereka di masa hari itu dan di masa yang akan datang. Menurut dokter ini kenapa bisa terjadi? Lagi-lagi ada banyak faktor ya. Kenapa kemudian remaja relatif ya lebih banyak hamil di luar nikah ya. Saya nggak tahu persis datanya ya Bang Reno ya. Tapi memang menurut saya kematangan
anak-anak sekarang tuh lebih cepat daripada Ya, zaman saya dulu ya. Ada banyak faktor ya. Gizinya lebih bagus mungkin, hmm, sehingga pubernya itu lebih lebih awal cepat, gitu, ya lebih lebih awal ya. cepat. Hmm, Kemudian juga media itu kan juga menstimulus dia untuk menjadi lebih matang juga gitu. Apalagi sekarang role model dulu itu waktu saya masih masih remaja itu ketika diolok-olok sama cowok itu kayak ada rasa apa ya, risih gitu ya. Tapi kan sekarang itu kayaknya biasa tuh menunjukkan kemesraan atau pamer bahwa aku udah punya pacar itu hal yang hmm, yang umum gitu. Memang harus kita akui memang ada pergeseran nilai-nilai dan ya, masyarakat juga mulai permisif gitu. Sudah tidak lagi menjadikan itu sebagai hal yang penting untuk menjadi pusat perhatian. Jadi ya 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 misalnya oh si A hamil di luar nikah, si B juga, si C juga, yang lain juga banyak. Sehingga ya, ada semacam toleransi dalam melihat suatu standar tentang moral gitu. ya, Tapi saya mencoba untuk melihat ini kita nggak bisa salahkan dari satu pihak ya. Pasti ada faktor-faktor yang menyebabkan seperti itu. Kalau menurut saya yang utama adalah memang literasi pengetahuan itu tidak dibarengi dengan sebuah kesadaran perilaku. Jadi kita eh, tidak lagi bisa mensinkronkan bahwa apa yang kita lakukan itu punya resiko-resiko yang cukup besar. ya, Kemampuan ya, pengambilan keputusan itu kurang. Nah, kalau kita tarik benang merahnya kenapa ini bisa terjadi, ya lagi-lagi sistem bagaimana pola asuh, bagaimana masyarakat yang kemudian tidak lagi melihat ini sebagai sebuah standar yang harus dijunjung tinggi gitu. Nah, akibatnya adalah anak-anak remaja menjadi eh, lebih bertoleransi, ya nggak apa-apa, yang lain juga seperti itu. ya, Tentu sesuatu yang dibangun tidak dengan kondisi yang secara emosional, mental emosional matang, pasti punya potensi gitu untuk kerentanan-kerentanan di kemudian hari. ya, Kalaupun kemudian ya, solusinya adalah menikah, ya mungkin itu solusi yang terbaik daripada hamil tanpa ada suami. Mungkin punya pertimbangan seperti itu. Ada juga yang berpikir daripada saya nikahkan dengan orang yang tidak baik, mendingan nggak apa-apa nggak punya suami gitu misalnya ya. Tentu itu pilihan Bang Reno. Tapi memang hmm, mayoritas orang Timur kalau anaknya hamil ya harusnya dinikahkan gitu ya. ya, Ya banyak faktor lah. Hmm. oke. Nah, eh, bagaimana nih peran orang tua? Tentu memang kita kalau kita survei begitu ya, dan masyarakat kita sebagai parents itu mengharapkan anaknya itu menikah ketika sudah dewasa dan sudah mapan, punya pekerjaan, punya pasangan yang baik. Nah, tentu harapannya begitu. Supaya bisa seperti itu, apa yang orang tua harus lakukan begitu? Dari sisi orang tua, supaya terjadi pencegahan pernikahan dini atau hal-hal yang tidak diinginkan secara dini. Gimana pendapat dokter nih? Kuncinya sebenarnya adalah komunikasi ya. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi partner komunikasi bagi anak-anaknya sehingga anak-anak itu tahu ketika dia berada pada situasi yang sulit, dia bisa diterima oleh orang tuanya gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kita lari dengan pasangan, dengan teman, ya lagi-lagi karena kita tidak merasa aman dengan orang tua kita Ya, gitu. Nah, kalau misal mereka punya pacar atau punya lawan teman dekat gitu, maka peran orang tua di sini jangan seperti peran sebagai seorang apa satpam gitu ya, agen spionase, tapi juga jangan terlalu longgar, tapi kita bisa belajar untuk mengajak diskusi secara dewasa gitu. Dan menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana orang tua bisa menjadi role model gitu, menjadi contoh ya, agar anak-anak juga uh, bisa melihat, oh iya, orang tua saya seperti ini. Meskipun kita tidak ya.
bisa kontrol semua hal ya Bang Reno ya. Tapi menurut Iya, saya sih hal-hal seperti ini harus dimulai dengan pembicaraan yang sebagai dua orang individu. Jadi kadang-kadang pembicaraan itu kan modelnya subordinat. Orang tua udah pasang ini aku yang paling benar, yang paling baik gitu. Jadi iya, akhirnya anak-anak menjadi macet nih pembicaraannya dengan orang tua gitu. Gak bisa terbuka. Itu yang kemudian memicu ketidakmampuan mereka di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri. iya. Mhm. Oke. Nah, tadi dokter menyampaikan pentingnya literasi, begitu ya. Literasi di dalam keluarga, gitu ya. Pada akhirnya memang si anak akan mengambil keputusan terhadap dirinya sendiri, karena dia yang akan menjalankan hidupnya. Apalagi anak remaja sekarang ini hidup gua nih, tolong Betul. jangan terlalu ikut Ganggu. campur, gitu ya. Padahal Jangan duit terlalu masih minta kepo, orang gitu tua ya. ya. Itu Padahal orang duit masih tua, minta ya. gitu ya. Iya, betul. Nah, Hmm. tetapi apakah sudah saatnya begitu ya, tidak mengandalkan institusi dalam pendidikan seks, tidak mengandalkan sekolah, tidak mengandalkan lembaga lain. Apakah sudah waktunya gitu keluarga-keluarga di Indonesia, di Timur, melakukan pendidikan seksual secara dini kepada anaknya? Ya, setuju. Jadi menurut saya pendidikan seks itu harus dimulai sejak dini. Nah, sebenarnya hambatan soal pendidikan seks itu menurut saya adalah bukan di anaknya, Mm, tapi adalah di mindset orang tua sendiri. Jadi kita itu masih berpikir bahwa membuka komunikasi tentang seks itu tabu, tidak sopan. Dan saya setuju bahwa justru pendidikan seks itu bukan dari sekolah atau dari media sosial, tapi yang utama adalah dari orang tua. Bagaimana orang tua itu merubah mindset bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus dibicarakan gitu. Sedini mungkin, Bang Reno. Jadi ini nih, saya punya sedikit pengalaman dengan anak saya. Saya punya dua anak lelaki ya. Pada waktu adiknya masih TK, kakaknya, sorry ya, oh ya adiknya waktu itu SD kelas 1, apa kakaknya selisih 3 atau 4 tahun anak saya. Itu saya ngomong, nah suatu saat kamu akan mimpi. Mimpinya itu indah banget, sayang-sayangan. Nah begitu indahnya mimpimu, kemudian kamu akan keluar air mani. Dan itu tanda bahwa kamu sudah dewasa gitu. iya, Ketika dia bertanya, aku lahirnya di mana? Ya mama sama papa menikah, terus sayang-sayangan. Ketika dia bertanya lebih lanjut, bagaimana proses saya bisa ada? Ya saya sampaikan bahwa kemudian ada dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang sederhana. dipahami ya, Iya, sederhana. Nah, padahal kalau kita ngomongin seks dengan sangat serius, tidak malu-malu, mereka juga tidak menangkap itu sebagai hal yang tabu. Jadi kita ngomongnya pun tidak boleh, jadi gini ya nak ya, jadi kalau kita juga nggak boleh, atau juga iya, jangan tanya seperti itu. Ternyata mereka biasa-biasa saja. Nah, yang menarik Bang Reno adalah ketika saya ngomong bahwa suatu saat kamu akan mimpi, benar itu terjadi dan anak saya ngomong, Mama, aku kemarin sudah mimpi. Jadi emang udah saya cerita nih, yang lucu itu adiknya, aduh kapan ya saya mimpi gitu. Jadi iya, katanya mimpinya indah. Artinya sebenarnya pembicaraan itu sudah kita buka gitu iya, dari iya. awal. Kadang-kadang kita harus mempertontonkan kemesraan kita di depan anak untuk edukasi. Misalnya, tiba-tiba saya meluk bapaknya, saya cium gitu. Saya cerita nih, kenapa aku meluk dan mencium? Ini tanda apa? Ini tanda sayang. Dan kenapa mama memeluk dan mencium papa? Karena ini adalah suami dari mama. Jadi Oke, orang yang suami istri itu boleh berpelukan. Ini tanda sayang. Nah kalau belum menikah, jadi di situ. Kemudian, keren. jadi kita tontonkan kemesraan itu dalam konteks edukasi. Jadi karena kita begini karena kita udah menikah nih. Nah, kenapa kita begini? Kadang-kadang dicium gitu. Kita cium bapaknya di depan. Nah, ini papa cium. Nah, ini karena ini kita suami istri nih. Jadi hal
hal kayak begitu sih, sehingga anak punya referensi. Memang kita tidak bisa mengontrol bagaimana anak-anak kita di luar, tapi setidaknya kalau dia punya referensi, bagaimana sebuah relasi itu yang benar di dalam mindset dia, maka mungkin ketika dia agak belok-belok, ah, kata papaku kok seperti ini, mamaku seperti ini gitu. Iya, Makanya kenapa iya, kita penting menekankan ketika mama papa menikah terus sayang-sayangan dan berdoa kepada Allah supaya dapat anak seperti kamu misalnya kayak gitu. Tapi konsep menikah sayang-sayangan itu didulukan gitu sehingga ada mindset yang gitu Bang Reno. iya. Ini pendapat saya ya Bang Reno ya. Meskipun Hmm. itu juga tidak bisa kita kontrol 100%, tapi oke, kita harus buka itu. Ini mohon maaf teman-teman kalau ada yang bertanya di kolom chat ya, karena posisi saya adalah guest, jadi Bang Reno yang bisa memilih pertanyaan ya. Iya betul, yang bersesuaian dengan topik kita malam hari ini. Betul, Tapi betul. saya melihat dari tadi dok, ada yang pengen join juga, banyak Oke. yang bertanya juga. Saya pikir next time kita akan buka sesi yang lebih Yes. panjang begitu ya, dalam formal ataupun IG Live. Nah, saya Terima menarik kasih. tadi dengan apa yang Bu Dokter Ida lakukan dalam keluarga. Saya malah kepikiran satu insight, investasi begitu ya. Ternyata kita nggak boleh hanya investasi dana atau masa depan anak-anak kita. Ternyata investasi pendidikan seksual itu penting untuk anak-anak kita. Dengan Ya, membuat kita menjadi role model. Nah itu keren banget tadi ketika Dokter Ida menceritakan ke anaknya pengalamannya. Lalu show up bagaimana suami istri itu melakukan aksi-aksi dalam kasih sayang. Lalu pengalaman-pengalaman yang akan dia alami. Saya pikir itu keren. Di dunia remaja pun itu bisa diterapkan. Begitu ya. Jadi orang tua nggak perlu malu ketika bermesraan di bermesraan. depan anaknya yang sudah remaja. Terkadang ada remaja itu kan malu ya, ih apa sih Mi? Apa sih Pi gitu ya. Iya, Ini iya. so mesra banget gitu ya. Tapi gini, masalahnya gini, ketika mereka udah biasa lihat itu dari suaminya, ya dia biasa aja tuh lihat kayak gitu. Ya mama papaku juga Iya, ya biasa, tapi mereka kan iya, punya konsep bahwa kemesraan itu adalah dalam koridor yang secara norma dan etika dibenarkan gitu. Tapi iya, enggak, bukan berarti vulgar. Ini dalam edukasi dan itu bisa dimulai sejak kecil, Bang Reno, menurut saya. iya. Kadang-kadang misalnya anak minta pangku, ah mama juga minta pangku papa dong, misalnya kayak gitu ya. Tapi dia akan melihat ini, ya, ya ini adalah sebuah relasi yang wajar Betul, gitu. Jadi betul. nggak terkaget-kaget juga gitu. Iya. Karena begini, masyarakat berpikir juga bahwa eh, berpelukan itu bukanlah eh, Budaya. perilaku seksual. Mhm, Lalu mereka berpikir perilaku seksual itu adalah hal-hal yang sifatnya tersembunyi. Padahal itu nggak benar, begitu ya. mhm, mhm. Sebenarnya pendidikan seksual itu holistik ya, nggak Betul, hanya sifatnya yang melulu melulu organ-organ vital dan lain-lain. Kita memeluk istri kita di depan anak kita juga pendidikan seksual benar, begitu ya. benar, Itu benar, benar. secara holistik. Nah ini mungkin next time kita akan obrolin kupas tuntas lagi dengan hal Terima ini, tapi karena waktu kasih. kita pun nggak kerasa kita udah hampir 1 jam dok nih untuk Uh, ngobrol. Kita tahu sendiri nih milenial biasanya itu tahannya itu hanya eh, 1 menit 2 menit. Ini saya betul. kagum nih melihat teman-teman yang sampai sekarang masih ikut bersama Terima kita. kasih. Nanti teman-teman kalau ini penasaran lagi masih bisa lihat di postingan atau DM Dokter Ida ada di Saya sekarang ada ya, di sorry, sini ya. kalau saya untuk DM saya nggak punya cukup energi untuk Waktu membalas ya. Oh DM siap ya. siap. Tapi Tapi di kalau misalnya videonya teman-teman mau, ada nomor kontak ya. ya kalau mau Iya mengakses lewat nomor betul. kontak itu. Mhm. Iya. Ya, oke. Teman-teman, terima kasih banyak sudah join di obrolan kami. Next time kami akan ngobrol lagi dengan Dokter Ida dalam topik-topik yang Terima lain kasih. ya. Mhm. Maaf kalau semua pertanyaan kami tidak bisa bacakan. Sebisa mungkin nanti dijawab ketika ini di-post teman-teman komen, nanti sebisa mungkin kita akan jawab juga. Dokter Ida Mudah-mudahan ya. sebagai closing statement untuk anak-anak remaja dan orang tua, silakan tentang gangguan jiwa dan pernikahan dini. Silakan Dokter Ida. Ya, intinya adalah tidak ada sekolah formal untuk menjadi orang tua. Orang tua bisa salah, bisa juga dalam mendidik anak kita punya keterbatasan literasi atau berdasarkan referensi kita di masa lalu. Tetapi kita selalu bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Dan saya hanya
ingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, mungkin kita tidak bisa mengontrol semua perilaku anak-anak kita, tetapi kita bisa menjaga mereka dengan doa. Terima kasih Dok atas waktunya dan Terima kasih insight-nya Bang dan Reno. ilmunya sudah sharing di Inspiring Talk. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih Dok. Terima Sampai ketemu kasih Bang kembali. Reno. Terima kasih Terima semuanya kasih. teman-teman. Mohon maaf tidak semua bisa dijawab ya. Siap. Baik. Izin saya close teman-teman. Terima kasih Dok. Baik teman-teman, terima kasih. Izin untuk mengakhiri obrolan ini. Saya Reno Dison Bakara, host Inspiring Talk. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu.